Di Tegal saja sudah ada 18.000. Kira-kira tadi begitu yang disampaikan oleh Pak Riswanto. Pak Trian, ini supaya tidak ada dusta di antara kita, Pak Trian. Ini sebenarnya apakah kemudian nelayan-nelayan kecil itu juga bisa terdampak dan penjelasan yang paling tidak bisa menenangkan hati, Pak Trian? Ya, terima kasih Mbak Brigita. Sebelumnya izinkan saya menyapa yang saya banggakan Bapak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR RI, juga mitra Kementerian Kelautan Perikanan. Dr. Yon Fitner dari IPB University, Pak Riswanto, Ketua HNSI Kota Tegal. Senang sekali dan menjadi kebanggaan bagi saya bisa hadir malam ini dalam kesempatan Indonesia Business Forum yang luar biasa ini. Saya yakin tentunya semua kita memiliki tujuan yang sama, ingin sektor kelautan dan perikanan di tanah air semakin maju dan memberikan kemaslahatan bagi kesehatan nelayan. Jadi terkait dengan PP nomor 8 tahun 2021 ini, ingin kami sampaikan bahwa Mbak Brigita, sebelum menjawab pertanyaan Mbak Brigita tadi, ini PP telah melewati berbagai macam proses yang panjang di internal Kementerian Kelautan Perikanan. Sejak tahun 2018 juga telah dilakukan harmonisasi antara kementerian, lembaga terkait, dan tentu saja konsultasi publik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk Pak Riswanto dan teman-temannya. Jadi sebetulnya di samping subsektor perikanan tangkap ini banyak perubahan positif, Mbak. Ya, di PP 75 2015 ke PP 85 2021 itu kita melakukan penyederhanaan jenis tarif yang semula berjumlah 4.936 tarif menjadi 1.671 tarif saja. Tetap banyak, Pak. Hal positif lainnya ada tarif nol, penurunan tarif, berbagai macam kemudahan terkait dengan ekspor hasil perikanan. Nah, yang terkait tadi yang ditanyakan untuk subsektor perikanan tangkap sendiri yang menjadi topik malam ini, tentunya melalui PP nomor 85 ini ada dua jenis penarikan pungutan. Yang pertama adalah praproduksi yang tadi dikeluhkan oleh Pak Riswanto karena ada pengenaan harga patokan ikan yang memang sudah 10 tahun. Jadi terakhir diterbitkan melalui Permendak nomor 13 tahun 2011 dengan menggunakan basis data tahun 2010. Sehingga memang ya dengan kenaikan harga barang, inflasi dan segala macamnya, ini perlu penyesuaian dengan nilai-nilai yang lebih up to date. Yang kedua, sebetulnya PP 85 2021 ini juga memberikan opsi lain, yaitu penarikan pungutan pada saat setelah nelayan itu mendapatkan ikan hasil tangkapan. Jadi silahkan Pak Riswanto sekarang ke laut. Kalau ada pungutan sampaikan ke kami. Karena dengan pasca produksi ini tidak ada pungutan sama sekali, kita tarik di depan. Nanti pada saat sudah kembali ke pelabuhan perikanan, baru ada hak negara yang terkait dengan pemanfaatan dari sumber daya alam perikanan. Memang ini permasalahannya untuk PNBP pasca produksi kami sedang mempersiapkan, Mbak, terkait dengan sarana prasarananya dan juga terkait dengan ketersediaan dari sumber daya manusianya. Jadi dengan sebetulnya kita merubah nanti per tanggal 1 Januari 2023 semua sistem sudah berubah menjadi pasca produksi sebagaimana ketentuan di dalam PP 85 ini. Ini sebetulnya sudah lama didiskusikan oleh para ahli dan masyarakat perikanan karena diyakini mengubah manajemen perikanan yang fundamental. Yang semula kapal bisa menangkap berapapun jumlah ikan yang diinginkan menjadi penangkapan ikan yang terkendali dengan pembatasan hasil kuota tangkapan atau yang kita sebut mungkin Pak Yon biasa menyebut dengan output control. Jadi pasca produksi memang bukan saja memberikan rasa keadilan tapi juga akan lebih menjamin pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan. Jadi wacana panjang ini alhamdulillah baru berhasil dieksekusi pada era menteri saat ini. Ya mudah-mudahan bisa kita implementasikan. Ya kita menyadari adanya berbagai macam hal termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Riswanto dan perlu kami sampaikan sebetulnya bahwa PP 85 tahun 2021 ini tidak berlaku untuk kapal-kapal izin daerah. Jadi kapal-kapal di bawah 30 gross ton yang izinnya daerah dia tidak dikenakan PHP. Untuk kapal-kapal 5 sampai dengan 60 gross ton memang dikenakan PHP apabila memang dia menangkap sampai wilayah perairan lebih dari 12 mil laut. Karena sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Gimana Pak 12 mil laut? Kan yang patroli juga nggak tiap hari, Pak. Iya, di atas 12 mil laut. Ya, jadi teman-teman ini biasanya Pak Riswanto dan teman-teman ini GPS itu sudah hal yang biasa sekarang, Mbak. Jadi sudah tahu wilayahnya itu apakah sudah melebihi wilayah 12 nautical mil laut dari wilayah
garis pantai atau tidak. Pertanyaannya, Pak Riswanto, bentar Pak. Pak Riswanto nggak pernah diajak ngobrol Pak tentang harmonisasi ini Pak. Karena kan nominalnya kalau dari yang dimintakan 50% ke 150 sampai 400 itu kan jauh gapnya. Pak Riswanto nggak pernah diajak ngomong Pak? Ya, Mbak, tadi menanggapi sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Trian. Kalau kami melaut saat ini untuk pasca, silahkan melaut, memang disampaikan oleh Pak Menteri dalam pertemuan kemarin hari Jumat kami dengan Pak Dirjen dan Pak Menteri. Didampingi kami dari pemerintah Kota Tegal, Pak Wakil Wali Kota. Namun yang menjadi keberatan kami ketika saat ini kami melaut dengan memakai tarif pasca produksi, persentase untuk ukuran kapal 100 GT itu kami tarifnya 10% Mbak dari lelang kotor. Itu tetap sangat memberatkan kami, manakala ketika kita tahu sendiri bahwa basis nelayan itu ketika melaut ya tergantung dari dalam 1 tahun itu 3 trip. Nah, kalau kami pasca produksi tadi yang disampaikan oleh Pak Trian dengan tarif 10%, tentu akan berdampak pada bagi hasil ABK nelayan kita, Mbak. Ini sangat berat sekali dan harapannya kalaupun nanti pada awal tahun 2023 akan diberlakukan pasca produksi, itu dari kawan-kawan Tegal maupun kawan-kawan di daerah ada klasifikasi GT seandainya memang itu mau diterapkan. Namun saat ini produk itu sudah bentuk PP, sudah ditandatangani oleh Pak Presiden. Jadi kemarin ramainya demikian. Jadi ini bukan pilihan kami atau pra ataupun pasca, sama-sama nilainya pungutannya sangat tinggi Mbak, begitu Mbak. Pak Trian, jangan-jangan kemarin bagiannya Tegal ini kelewat untuk dimintakan masukan Pak? Iya Mbak Apri, kita sudah bertemu beberapa kali ya dengan teman-teman dari Pantura, bukan cuma Pak Riswanto dari Tegal ya, tapi teman-teman dari Pati, kemudian dari Purbalingga, dan wilayah lainnya di Pantura. Jadi kita lakukan konsultasi publik yang cukup intens. Ya. Nah, mengenai masalah terkait dengan pungutan itu memang benar, ada yang terkait dengan tarif di sana, yang itu baik praproduksi maupun pasca produksi nilainya memang sama. Jadi kalau dengan praproduksi sekarang untuk kapal di bawah ukuran 60 gross ton itu sebesar 5%, dan untuk kapal-kapal di atas 60 sampai dengan 1000 gross ton itu nilainya adalah 10%. Jadi sebetulnya tidak ada perubahan. Yang berbeda tadi mengenai masalah pungutan. Nah, kalau pungutan itu kita tadi dengan menggunakan berbagai macam formula di mana praproduksi ini ada harga patokan ikan yang diperhitungkan, juga dengan produktivitas yang diperhitungkan. Nah, ini sebetulnya nilainya harusnya sama dengan yang ada di pasca produksi. Bedanya di mana? Bedanya kalau praproduksi melaut tidak melaut maka dibayar sekian. Nah, pasca produksi tidak melaut tidak dibayar. Inilah yang dikatakan memberikan rasa keadilan. Jadi hitungannya harusnya sama, Mbak. Oke, jadi tergantung seberapa banyak kemudian yang didapat. Nah, bagaimana kemudian curhatan dari konstituennya Pak Daniel, termasuk juga Pak Yon, catatannya dari kenaikan 150 sampai 400 ini, sebenarnya nelayan masih untung nggak sih? Sebenarnya nelayan masih bisa hidup nggak sih? Tapi sesaat lagi ya pemirsa, usai jeda.